Tidak gegabah. Refleksi pagi 1663. Apa gambaran Amsal tentang tindakan bodoh yang harus dihindari orang? Mari kita dengarkan nasihat Amsal 26 ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Saudara-saudara, karena sikap iseng, ingin tahu, sok berhikmat ataupun sikap sok kuasa, seseorang yang tidak berkepentingan bisa saja turut campur begitu saja dalam pertengkaran orang lain. Tanpa mengetahui duduk persoalan dengan jelas, ia secara gegabah melibatkan dirinya tanpa berpikir panjang. Seperti menangkap anjing liar pada telinganya, ia justru akan menerima amarah dari mereka yang bertengkar itu. Bersikap hati-hati dan tidak gegabah yang dilandasi hikmat Tuhan adalah sikap bijak yang harus ditumbuhkan. Saudara-saudara, sikap berhati-hati dan tidak gegabah yang dilandasi oleh kerendahan hati adalah sikap yang memang harus dikembangkan dalam diri kita semua. Contoh sikap kehati-hatian dalam menghadapi sebuah perkara besar telah ditunjukkan oleh Imam Pinehas bin Eleazar bersama pemimpin Israel di Yosua 22 karena dibangunnya mezbah di Gelilot oleh suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase yang menetap di seberang sungai Yordan. Melalui komunikasi yang baik serta kerendahan hati, perang saudara dapatlah dihindarkan. Oleh sebab itu, marilah kita bersikap hati-hati dan tidak gegabah dalam kita menghadapi berbagai permasalahan. Di dalam kerendahan hati, marilah kita belajar menguasai diri kita untuk membawa damai dan bukannya malah memperuncing permasalahan. Tidak suka berkilah. Refleksi pagi 1664. Apa gambaran Amsal tentang seseorang yang telah menipu dan sewaktu kedapatan ia kemudian berkilah? Ini gambarannya di Amsal 26 ayat 18 dan 19. Orang yang menipu lalu berkata, "Aku hanya bergurau saja," sama dengan orang gila yang bermain dengan senjata berbahaya. Saudara-saudara, bila seorang gila bermain-main dengan senjata berbahaya, ia tentu akan membawa malapetaka bagi orang lain dan dirinya sendiri. Inilah dampak dari tindakan seorang penipu yang berkilah bahwa tindakannya itu hanya gurauan semata. Dampak buruk dan malapetaka yang telah ditimbulkan dari tipu dayanya itu tidaklah dapat dihapus karena semuanya itu telah terjadi. Menipu dengan alasan bergurau jelas-jelas tindakan jahat yang harus dihindari, tidak hanya di mata manusia, tetapi terutama di mata Tuhan. Saudara-saudara, berkilah karena tipu daya atau kejahatannya diketahui orang adalah merupakan naluri dasar orang. Seperti halnya Adam dan Hawa yang berkilah karena telah memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Kejadian 3, naluri dasar manusia untuk berkilah itu memang selalu ada di sepanjang sejarah manusia. Bila orang berkilah atas tipuannya dan mengatakan bahwa itu hanya gurauan saja, maka ia justru telah melipat gandakan kejahatannya itu. Oleh sebab itu, marilah kita simak peringatan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis
adalah bapa segala dusta. Berkilah itu justru sebenarnya makin menambah perbuatan dusta. Marilah kita menjauhi tipu daya si iblis dengan selalu mawas diri dan belajar bertindak benar di dalam ketulusan hati. Menghindari fitnah. Refleksi pagi 1665. Apa yang harus dilakukan untuk menghentikan sebuah pertengkaran? Mari lihat gambarannya di Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Saudara-saudara, pertengkaran yang berkepanjangan sering terjadi karena adanya pemfitnah yang memperkeruh suasana. Bisa juga terjadi bahwa konflik berkepanjangan itu justru dipelihara demi keuntungan pribadinya. Bila kemudian ada solusi damai, ini justru bisa merugikan sang pemfitnah. Seperti kayu bakar untuk api unggun, demikian juga kehadiran orang yang suka memfitnah. Menyingkirkan sang pemfitnah adalah baik untuk kehidupan yang damai, karena setiap orang percaya telah dipanggil sebagai pembawa damai, seperti yang diajarkan Yesus Kristus di Matius 5 ayat 9. Saudara-saudara, di dalam kehidupan umat Tuhan, kehadiran seorang pemfitnah itu pasti akan membawa dampak buruk bagi kehidupan bersama. Bahkan, Rasul Paulus menegaskan di 1 Korintus 6 ayat 10 bahwa pemfitnah adalah salah satu dari mereka yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidaklah heran bila di Kolose 3 ayat 8, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose untuk membuang berbagai hal buruk, termasuk fitnah dari mulut orang percaya. Raja Daud di Mazmur 15 ayat 3 pun mengingatkan bahwa salah satu syarat penting untuk seseorang boleh datang kepada Tuhan adalah bahwa ia tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Oleh sebab itu, marilah kita berupaya untuk menjauhi fitnah dalam kehidupan kita bersama. Mari kita belajar berkata-kata benar. Tidak membakar suasana. Refleksi pagi 1666. Apa gambaran Amsal bagi seseorang yang suka bertengkar dan suka melakukan provokasi? Mari lihat gambarannya di Amsal 26 ayat 21. Seperti arang dan kayu membuat api tetap menyala, begitulah orang yang suka bertengkar membakar suasana. Saudara-saudara, dari sejak zaman dulu, arang dan kayu sering digunakan sebagai bahan bakar untuk menyalakan api. Kehadiran seorang provokator yang suka memanaskan suasana sehingga pertengkaran memanas diibaratkan sebagai arang dan kayu untuk makin berkobarnya api. Sebagai pengikut Sang Kristus yang disebut sebagai Raja Damai di Yesaya 9 ayat 5, sudah selayaknya lah orang percaya mengikuti ajaran Kristus di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Provokasi harus dihindari. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati pengikut Kristus yang telah dipanggil sebagai warga negara kerajaan Allah
di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita sudah seharusnya menjadi ciri kehidupan orang percaya. Dengan demikian, tindakan provokasi untuk membakar suasana pertengkaran jelaslah bukan pekerjaan Roh Kudus, Sang Roh Pembawa damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menjadi pembawa damai dalam berbagai permusuhan. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kita akan menjadi utusan Kristus untuk membawa damai dan kesejukan di tengah dunia yang membara oleh berbagai perselisihan dan pertikaian.